Kuzai membawa ketiga putrinya ke kampung halamannya dulu. Kuzai bangkrut karena telah ditipu oleh temannya sendiri. Rumah yang akan mereka tinggali harus segera dibersihkan. Kuzai mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa di dalam rumah itu terdapat banyak tikus. Dia pergi ke toko untuk membawa makanan. Setelah itu, dia pergi ke laut untuk mencari pekerjaan sebagai nelayan. Di situ, ada temannya dulu yang bernama Sever yang bekerja sebagai seorang kapten pada sebuah kapal miliknya. Saudaranya memberitahunya bahwa Kuzai telah kembali setelah hampir 20 tahun, tak ada kabar. Sever sangat marah mengetahuinya. Sementara itu, ketika putrinya pergi ke warung terdekat untuk mencari makanan, karena kelelahan setelah membereskan rumah, Bibik pemilik warung itu menanyai mereka dari keluarga mana mereka berasal. Mereka menjawab bahwa mereka adalah keluarga Mol Oglo. Bibik dan suaminya itu langsung tahu bahwa ayah ketiga anak itu adalah Kuzai. Sang suami langsung merebut makanan yang dibeli mereka dan mengusir ketiga anak itu. Di laut, Sever segera menyuruh anak buahnya untuk menghentikan kapal karena di dalamnya ada seorang pengkhianat yaitu Kuzai. Pengkhianatan apa yang sudah dilakukan oleh Kuzai sehingga Sever begitu benci kepadanya. Kapal pun berhenti dan Sever menanyai Kuzai kenapa dia kembali lagi ke kampung halamannya setelah tak ada kabar selama 20 tahun dan kenapa dia bekerja di tempatnya sebagai nelayan. Bukankah keluarganya Mol Oglo adalah keluarga yang kaya? Sever membuang Kuzai ke tengah lautan dan memperingatinya agar jangan kembali ke Ordu. Kuzai yang tak memiliki alat pelampung hanya bisa berenang dan berusaha untuk menepeng. Sementara Kapten Sever dan anak buahnya pergi dari tempat itu tanpa memperdulikan Kuzai yang terombang-ambing. Scene berpindah menunjukkan di mana seorang wanita bernama Yildiz tengah duduk dalam pesta pernikahan temannya. Terlihat Yildiz merasa tak nyaman karena diganggu oleh pria-pria di sana dengan mengirim sepucuk surat cinta kepadanya. Sever yang sudah kembali segera memberitahu istrinya Nahedah bahwa Kuzai si pengkhianat telah kembali. Karena merasa tak nyaman, akhirnya Yildiz memutuskan untuk meninggalkan pesta dan kembali ke rumah. Dia melihat rumah di sebelahnya yang selama ini kosong, tiba-tiba ada cahaya lampu dari dalam. Dia mengira bahwa maling yang kemarin memasuki rumah. Dia mengambil senjata dan mendobrak pintu. Setelah ditanya, anak tertua Kuzai menjelaskan kalau mereka baru saja pindah pagi hari ini bersama ayah mereka dan rumah ini adalah milik kakek mereka. Yildiz bertanya, siapa ayah mereka? Anaknya menjawab, kami adalah putri Kuzai. Tahu kalau mereka adalah anak-anak Kuzai, mata Yildiz ketika berkaca-kaca, seperti ada sesuatu yang penting di balik nama Kuzai, sehingga hati Yildiz seakan mau pecah mendengar namanya. Ada apa sebenarnya? Kenapa semuanya membenci Kuzai? Yildiz membuka isi kalungnya. Terlihat di dalamnya terdapat sebuah foto seorang lelaki dan sebuah cincin, yang membuat mata Yildiz semakin bertambah basah. Seakan-akan ada kisah memilukan di balik foto dan sebuah cincin itu. Namun kisah kita masih panjang. Maka Mimin harap jangan lupa subscribe dulu ya. Sementara, sebagai teman yang baik, Nahidah membawakan makanan dan barang-barang milik Kuzai yang disita oleh suaminya ketika berada di kapal untuk dikembalikan ke rumah Kuzai. Makanan yang dibawa oleh Nahidah membuat putri-putri Kuzai sangat riang gembira karena seharian tadi mereka belum bisa mengenyangkan perutnya. Ketika itu, Kuzai baru saja kembali dan bergegas pergi mandi.